simple ketika gue dalamin, problemnya itu bukan karena mungkin talentnya kebanyakan, lowongannya dikit. Sebenarnya nggak gitu bang, tapi lebih ke banyak sekali kebutuhan industri yang talent ini nggak bisa matching. Seringkali kampus itu lama adaptnya. Gue nggak bilang semua kampus jelek ya, cuma maksudnya universitas modern di Indonesia lama sekali adapt dengan industri sehingga ya tadi nggak bisa ngasilin talentnya surplus. Pada akhirnya nggak bisa match dengan industry needs. Kayak di Bimbing maupun Cakrawala dua-duanya sama. Kalau di Bimbing itu orang-orang yang lulus S1 yang mungkin sudah sarjana tapi mungkin kesulitan mencari pekerjaan datang ke di Bimbing. Nah di Cakrawala sama. Jadi kita kalau itu lebih sifatnya orang-orang yang belum punya degree nih, instead of kalian join di university yang mungkin fokusnya banyak gitu ya, mau akademik, researcher dan lain-lain, kalian join aja ke Cakrawala. Kita lebih fokus, kita lebih direct gitu ya, dan kita sangat serius untuk ngembangin orang sampai nanti output yang jadi kayak kalau lu bilang bang North Star atau mungkin KPI, OKR-nya lah Cakrawala itu adalah ya semua lulusan kita dapat pekerjaan di tahun pertama gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Wakafilmo. Kali ini saya kedatangan tamu spesial, ada Mas Alim Anggono. Assalamualaikum Alim. Halo, waalaikumsalam Bang Dendi. Gimana, sehat Lim? Sehat, apa kabar Bang Dendi? Alhamdulillah sehat juga. Sebelumnya gue mau ngucapin congrats atas terpilihnya sebagai Forbes 30 Under 30. Oh, ya, thank you. Luar biasa. Thank Gimana you. rasanya menjadi salah satu tokoh Forbes? Ya senang sih karena memang ya itu sebenarnya bukan achievement ya bagi gue, cuma lebih ke ada yang recognize gue nih sebagai orang muda yang bisa excellent di bidang gue gitu sih bang. Siap. Oke, Lim, gue pengen mencoba untuk ngegali tentang story lo. Oke. Karena kan sekarang lu menjadi seorang rektor termuda di Cakrawala University. Iya. Tapi sebelum gue bahas soal Cakrawalanya, gue pengen tahu tentang elunya dulu. Lu kan dari S1 di UI psikologi, kemudian S2 lanjut ke pendidikan ya. Pendidikan di Pennsylvania. Boleh ceritain nggak awal mula lu itu kenapa ngambil psikologi terus akhirnya lanjut ke pendidikan? Oke. Sip. Mungkin awalnya dulu ya bang ya. Jadi gue tuh berasal dari keluarga yang kedua orang tua gue itu dua-duanya nggak kuliah. Nggak kuliah. Okay. Jadi istilahnya kalau di istilahnya itu first generation college. Jadi gue adalah orang pertama yang di keluarga gue, di keluarga inti ya, yang kuliah. Dan kenapa waktu itu ngambil psikologi? Karena simply memang suka gitu dengan gimana pengembangan manusia, gimana dunia pendidikan gitu-gitu, dan akhirnya mungkin inline sih sampai S2 ya. Dan kerjaan gue juga sekarang inline gitu. Jadi dari dulu emang gue suka ngajar, gue suka interaksi sama manusia tapi sifatnya mungkin lebih ke one on one gitu-gitu, coaching dan lain-lain. Jadi sebenarnya ngambil psikologi di UI dulu, habis itu lanjut ke University of Pennsylvania di Philadelphia gitu. Itu dua-duanya sama-sama inline sih bang untuk people development pendidikan. Tadi orang tua nggak kuliah? Nggak kuliah. Oke. Yeah. Berarti bukan karena arahan orang tua ya harus tentu kuliah, harus ngambil psikologi dan sebagainya. Berarti ini niat pribadi ya. Emang ada concern untuk interaksi dengan manusia karena concern di situ ya. Betul. Gitu. Ngambil psikologi lanjut ngambil pendidikan. Betul. Gitu ya. Lanjut pendidikan. Nah, selain concern itu ada lagi nggak concern lain? Ya karena satu kan suka ya atau minat ya dengan dunia pendidikan. Kedua, setelah gue kerja juga, setelah gue bikin di Bimbing, bikin Cakrawala, gue ngerasa ini juga satu pekerjaan atau mungkin satu bidang yang gue tuh bisa gue bisa kasih impact juga bang di sana. Satu di psikologi atau pendidikan itu kan itu ngomongin soal gimana gue bisa deliver pendidikan ya ke masyarakat luas, dan inline juga dengan pekerjaan gue sekarang. Means adalah gini, pendidikan itu udah merubah hidup gue lah kurang lebih dari yang mungkin keluarga yang kurang mampu gitu ya sampai bisa di titik sekarang itu intinya itu merubah gue lah. Nah gue pengen itu juga merubah orang lain gitu. Makanya selain gue suka, ternyata ini impactnya besar juga loh setelah gue jalanin gitu. Banyak yang akhirnya change their life lah melalui di Bimbing maupun Cakrawala kurang lebih gitu. Apa yang lu lihat menjadi sebuah impact? Lemari gini, berarti kan lu lihat isu kan? Ya, betul, ada masalah kan? Nah, apa yang lu lihat saat itu? Masalahnya simple ya. Jadi kalau orang datang ke uni atau ke universitas gitu, itu mereka kesulitan ketika lulus gitu untuk mendapatkan pekerjaan. Ini mungkin sering dibahas di mana-mana lah. Pengangguran jumlahnya tinggi, pengangguran dari universitas itu juga jumlahnya tinggi. Ada
kenaikan yang signifikan dari talent yang ada, tapi dari segi industrinya nggak bisa match gitu. Nah, simple ketika gue dalamin, problemnya itu bukan karena mungkin talentnya kebanyakan, lowongannya dikit. Sebenarnya nggak gitu bang, tapi lebih ke banyak sekali kebutuhan industri yang talentnya ini nggak bisa matching. Nah, jadi talentnya ini bisa gue bilang waktu itu fenomena yang gue lihat ya, isunya itu adalah teman sendiri nih, ada Mapres di UI, salah satu Mapres di UI. Dia sulit banget dapat kerja, bahkan sampai 8 bulan dia nganggur. Lulus dari UI nih gitu kan. Nah, gue lihat ini terjadi di ya orang Mapres UI aja terjadi gitu, dan gue lihat ini terjadi di banyak kampus di Indonesia, bahwa seringkali kampus itu lama adaptnya. Gue nggak bilang semua kampus jelek ya, cuma maksudnya universitas modern di Indonesia lama sekali adapt dengan industri, sehingga ya tadi nggak bisa ngasilin talentnya surplus, pada akhirnya nggak bisa match dengan industry needs kayak gitu bang, kurang lebih itu fenomena yang gue lihat ya. Dan gimana caranya kita merubah atau impact yang tadi kan lo ngomong, kira-kira impact apa yang bisa kita berikan gitu ya, di Bimbing maupun Cakrawala dua-duanya sama. Kalau di Bimbing itu orang-orang yang lulus S1 yang mungkin sudah sarjana tapi mungkin kesulitan mencari pekerjaan, datang ke Bimbing. Nah, di Cakrawala sama, jadi kita kalau itu lebih sifatnya orang-orang yang belum punya degree nih, instead of kalian join di university yang mungkin fokusnya banyak gitu ya, mau akademik, researcher dan lain-lain, kalian join aja ke Cakrawala. Kita lebih fokus, kita lebih direct gitu ya, dan kita sangat serius untuk ngembangin orang sampai nanti output yang, jadi kayak kalau lu bilang bang, North Star atau mungkin KPI, OKR-nya lah Cakrawala itu adalah ya semua lulusan kita dapat pekerjaan di tahun pertama gitu. Jadi itu OKR kita lah kurang lebih gitu. Kenapa nggak bikin balai latihan kerja aja? Kenapa harus sifat edukasi gitu? Nah itu udah kita bikin sebenarnya kan di Bimbing ya. Jadi sifatnya kan di Bimbing itu kayak balai latihan kerja juga. Jadi orang dapat certification, tapi juga dapat perbantuan kerja lah, sampai kita salurin, benar-benar kita salurin. Nah kalau di Cakrawala kita mau bikin versi formalnya lah bang. Jadi kurang lebih ya udah, daripada kalian mungkin habisin waktu di kampus yang memang sekali lagi ya, kadang-kadang banyak kampus tuh yang ya udah nggak bikin output segala macam. Kita datang ke Cakrawala, kita seriusnya di situ gitu. Jadi kita sangat serius sehingga ya sehari-harinya ya, dari mulai kurikulum dan lain-lain itu kita fokuskan ke sana, kurang lebih gitu bang. Nah balik ke persoalan tentang background lo yang psikologi, kemudian akhirnya ke education kan. Nah ini kan ada gap di mana lu berarti ada aktivitas dulu kan, aktivitas ngebangun di Bimbing, kemudian juga ngebangun Cakrawala udah ada waktu itu ya? Belum, di Bimbing dulu 2020, Cakrawala tuh 2023, jadi license-nya itu kemarin SK-nya keluar 2024. Dan Cakrawala itu lu belum S2 kan ya? Belum, kita baru di Bimbing dulu. Nah, berarti tujuan lu kemudian S2 itu berarti sebenarnya untuk Cakrawala ini? Betul, untuk mengembangkan ke sana. Jadi karena sekarang tuh kita bertiga kan bang, jadi yang satu fokus ke di Bimbing, yang satu lagi mungkin pegang grupnya lah kurang lebih gitu. Nah kalau gue sendiri memang fokus ke Cakrawala. Fokus Cakrawala. Apa yang lu bisa lihat dari Cakrawala ini ke depan bahkan seperti apa? Lihat. Ya kita alhamdulillah tahun pertama kemarin kan 550 mahasiswa ya. 550. Yang keterima itu kurang lebih kita 1000. Cuma ya biasa ada yang join ke PTN, ada yang lain macam nggak lanjut. Kita tuh 550 mahasiswa yang ada gitu ya. Lalu kita juga buka lagi tahun ini gitu ya. Kurang lebih kita akan punya 1.100 1.200 mungkin mahasiswa ya. Dan memang target ke depan 5 tahun ke depan kita pengen punya 10.000 mahasiswa. 10.000? Nah, cukup ambisius sebenarnya, tapi ya kita sadar bahwa impactnya kita nggak bisa dengan 5 jurusan ini. Makanya tahun depan kita rencana untuk buka 10 prodi baru dan menambah jumlah mahasiswa juga dari sana. Lalu kedua, kita juga mau menyasar bukan hanya di Jakarta, karena kita mau buka cabang di ini bang, di berbagai daerah di Indonesia. Lagi ada partnership sama berbagai instansi lah, pokoknya Bandung, mungkin yang terdekat Surabaya, Jogja gitu. Kita mau di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa juga gitu. Mengekspansi dari cabang Cakrawala ya. Ekspansi dan penambahan jurusan itu ambitious lah kita lakukan gitu. Nah bener gini, kan lo ngambil daerah kan di Jakarta ya. Betul. Di Jakarta ya. Betul. Apa yang lu lihat dari kondisi Jakarta secara umum? Dalam artian kan sekarang kita lihat fenomena orang tuh di job fair bludak banget. Betul. Bludak banget gitu ya. Nah,
Dan kita lihat bahwa banyak S1 juga yang nganggur kan. Betul, gitu. betul. Yang tadi isunya adalah mismatch. Betul, gitu ya. mismatch. Cuman kan emang kalau kita lihat dengan membeludaknya karyawan di situ, jobnya yang pesertanya banyak banget gitu ya, supply dari perusahaannya di situ kan juga nggak banyak gitu. Ada kan juga ada demand supply yang nggak match juga kan. Nah itu berarti juga jadi concern dalam artian, lu ngeliatnya seperti apa sih? Oke. First of all, kita ada riset bang, satu dari World Bank. Kalau mau dilihat mungkin teman-teman juga bisa lihat ya researchnya. Itu bilang katanya 2030 talent di Indonesia itu yang dibutuhin 9 juta. 9 juta talent. 9 juta talent. Okay. Nah, sementara jumlah pengangguran kita sekarang itu 7 juta sekian. Data terakhir BPS ya kalau mau dilihat, atau 8 juta gitu. Jadi sebenarnya kalau dari logik itu gitu ya, nanti di atas kalau kita ke atas gitu, mungkin ada penambahan populasi, sebenarnya harusnya bisa nih, tetap bisa keserap gitu, karena lowongannya sendiri sebenarnya banyak gitu. Itu yang kita lihat ya sebagai kacamata di Bimbing dan Cakrawala, dan kita udah buktiin terutama di Bimbing, karena kalau Cakrawala gue bisa bilang ya kita baru angkatan 1 kan, belum ada yang berhasil. Paling yang bisa gue banggakan adalah semester 1 kemarin Cakrawala semua student yang eligible di kita, jadi student kita kan ada 500-an, tapi yang kita anggap eligible itu sekitar 40-an Bang Dendi. Yang eligible itu means oke, kamu siap untuk kerja gitu. Nah 40-nya kita salurin kerja, salurin intern sih sebenarnya, intern magang gitu. Jadi Cakrawala baru sampai sana. Kalau di Bimbing kita udah hampir jalan 5 tahun, kita udah banyak nyalurin orang kerja. Nah kita lihat tadi di World Bank itu researchnya ya, dan mungkin mereka juga researchnya deep kan pastinya buat Indonesia gitu. Faktanya memang banyak lowongannya di Indonesia itu, apalagi dengan banyaknya asing, perusahaan asing yang mungkin buka cabang di Indonesia, lalu juga penambahan populasi dan lain-lain, itu banyak sekali. Cuma tadi kadang tuh mismatchnya itu bukan karena demand supply bang. Kalau kita lihat ya, demand supply oke, karena memang banyak sekali nih sarjana yang itu. Tapi demandnya itu tidak bisa di cover dengan supply talentnya itu ya tadi yang kita lihat mereka less skills lah, kurang lebih skillsnya itu memang nanggung. Ada juga yang bahkan aku pernah dapat cerita dari salah satu orang ya, dia salah satu director research lah di lembaga di sini, tapi dia orang Australia gitu. Dia punya pembantu rumah tangga atau mungkin ya asisten rumah tangga yang dia sekolahkan gitu di universitas lah, salah satu universitas gitu. Dan dia bilang sampai lulus dia nggak ngerti Excel, dia nggak ngerti, nggak ngerti spreadsheet gitu. Nah cerita itu yang bikin gue pikir, memang sebenarnya kadang-kadang kita lihat tuh kadang-kadang oke, ini job fair banyak, orangnya banyak gitu. Ternyata memang bukan masalah di sana, tapi masalahnya capable nggak orang ini gitu. Apalagi kebutuhan industri udah makin gila bang. Kayak AI itu mereka harus paham. Akuntan harus ngerti Python, SQL buat ngomongin data gitu. Nah itulah mau kita change di Bimbing maupun Cakrawala. Gimana kurikulum kita itu adapt sama industri. Gimana kita bisa mengejar itulah. Ya kita bisa akuin mungkin di Bimbing Cakrawala pun masih banyak ya trial error segala macam. Tapi output kita jelas bahwa lowongan ini masih banyak, lalu juga demand itu juga banyak sebenarnya. Tapi supply-nya juga banyak gitu. Makanya kita pengen sebanyak-banyaknya supply-nya tersebut terserap melalui dua platform tersebut. Begitu, Pak. Berarti kita bisa ambil kesimpulan sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan supply, kan supply-nya itu banyak ya, 9 juta tadi. 9 juta benar ya? 9 juta talent kan dibutuhkan kan, sedangkan pengangguran 7 juta. Artinya sebenarnya masih ada surplus kan? Masih ada surplus. Atau mungkin sama lah. Atau mungkin sama. Kita nggak perlu kabur ke luar negeri dulu ya. Kan sekarang ada bahasan isunya ke sana kan ya, untuk dapat pekerjaan yang worthy dan sebagainya, karena nggak jadi kerja di Indonesia susah. Tapi kenyataannya sebenarnya ada, cuman kondisinya adalah nggak match aja. Kan industri kan juga butuh talent yang memang bisa memaksimalkan bisnisnya kan. Betul. Nah, artinya ada yang salah berarti dengan sistem pendidikan di Indonesia atau seperti apa? Kita lihatnya seperti itu. Banyak yang sebenarnya bukan salah ya, lebih ke mereka mungkin karena ini ada di teori society juga bang sebenarnya bang. Kalau yang paling cepat berkembang di dunia itu adalah teknologi, maka yang paling lambat berkembang itu adalah akademik gitu. Maksudnya dunia akademik formal terutama, karena kalau kita lihat dari Harvard atau mungkin dari Oxford atau UI lah pertama kali berdiri gitu. Ya kita ini setuju ya kita ngomongin alma mater gitu. Tapi mungkin ya dari mungkin UI, Harvard, Stanford gitu ya. Bukan Stanford, sorry, mungkin lebih ke
universitas-universitas yang ada gitu ya, kebanyakan yang legend-legend lah kurang lebih gitu ya. Mereka tuh seberapa banyak sih berkembang dari awal berdiri sampai sekarang gitu. Dari mulai jurusan-jurusan baru, mereka seberapa sering buka, lalu juga dari segi kurikulum seberapa sering berubah gitu. Kalau kita nanya senior kita 2010 nih misalnya sama yang Bang Dendi 2015 gitu. Berubah nggak kira-kira kurikulumnya kayak gitu. Nah, karena memang culture-nya di akademik seperti itu Bang. Kalau mau berubah mungkin mereka butuh research lagi, mereka butuh ini lagi ya, perkembangan lagi. Nah, kalau di kita memang kita pengen banget lebih cepat sih. Jadi bukan universitas yang lain salah ya, maksudnya ada yang salah sistem pendidikan, gue gak ngomong kayak gitu, tapi kita mau Cakrawala itu lebih cepat gitu, bisa gak kita adapt lebih cepat gitu dibandingkan universitas-universitas lain gitu, kurang lebih kayak gitu Bang Dendi. Oke. Nah, Cakrawala punya tagline sarjana siap kerja. Betul. Kan tagline branding ini kan sebuah promise ya. Iya. Ya kan ya, artinya si mahasiswa yang masuk ke sana itu udah pasti siap masuk kerja. Iya. Nah, apakah ada jaminan dia benar-benar bisa masuk kerja atau sekedar ya udah dia capable buat masuk kerja? Masalah dia kerja di mana, masalah dia dapat kerja atau enggak nantinya itu bukan urusan saya gitu. Iya. Gitu enggak? Kalau di kita sistemnya perbantuan ya, karena again kita bukan yang menjanjikan menjanjikan oke, kamu kalau kesini kamu akan dapat kerja. Itu bukan culture-nya di pendidikan atau mungkin bukan sebuah hal yang baik gitu ya di pendidikan. Kalau enggak nanti mereka bisa marah-marah segala macam. Enggak. Kalau di kita lebih ke perbantuan, tapi memang kita konsepin dari awal. Terbukti kemarin semester 1 40 orang saluran kerja gitu ya. Semester 2 ini nambah, artinya kita pengen maksudnya gini, kalau kita ngomongin oke, kamu jadi sarjana siap kerja, apa parameternya? Kan ada matriksnya kan. Kalau menurut kami sarjana siap kerja itu dia bisa hasilin banyak hal, masalah portofolio. Jadi kalau mungkin di kampus lain portofolionya itu ketika lulus dari sana mungkin tugas kuliah kan berarti kan. Nah, kalau di kita portofolionya memang itu tugas kuliah, tapi di akhir semester kayak kemarin nih kita baru event present project gitu. Projectnya itu dinilai juga sama industri. Jadi artinya portfolio ini udah valid by industri gitu. Terus kedua, magang dari semester 1. Kalau di kampus lain mungkin nggak ada kayak gini ya. Jadi di kampus lain magang semester 5, tugas-tugas magang tuh kita semester 1. Jadi semester 1 itu mereka udah disyaratkan magang, tapi kita nggak mau lepas semua karena kita sadar lah mungkin nggak semua mahasiswa itu udah siap gitu. Makanya kita siapin yang 40 orang ini. Nah, 40 itu kita salurin. Jadi sebenarnya KPI kita adalah tadi bisa nyalurin 40 orang yang udah eligible, intern sama nanti mulai ke atas kita harapin makin banyak tuh Bang yang sudah punya internship, portofolio juga udah banyak. Lalu juga yang paling penting juga adalah mereka tuh ready secara tadi kita baru ngobrol personal branding, lalu juga ready masalah gimana how to brand themselves gitu. Jadi mungkin dia akan ready untuk misalnya CV-nya bagus, menjual dirinya ya. Interview juga bagus. Itu kita siapin dari awal semester. Kemarin kita ngundang banyak lah HR gitu ya untuk mereka latihan di sana gitu. Jadi tadi kalau kita ngomongin sarjana siap kerja bukan promise, tapi promise itu kita buktikan dengan matriks yang kita terapin di Universitas Cakrawala supaya output akhirnya bagus dan mendukung ke visi atau tagline tersebut. Tapi bukan kayak program kamu jaminan kalau nggak dijamin nanti duitnya balik. Nah, itu kan itu bukan universitas kalau gitu ya. Mungkin di bimbing kita ada program itu, tapi memang itu kan profesional ya. Kalau di Cakrawala since memang ini dunia pendidikan, kita pengen develop dari awal gitu. Kita lebih ke teman-teman kamu cukup serius juga harus jadi mitra kita biar serius. Nanti output akhirnya bagus gitu. Karena kita juga ada ini ya Bang, kayak semacam SOP-nya atau mungkin semacam student itu tidak tahu bahwa kalau memang mereka mau dapat kerja as soon as possible, bahkan sebelum graduation gitu, mereka harus apa gitu, kita udah punya gambarannya lah kurang lebih gitu. Itu yang memang kita kerjain lah kurang lebih. Gitu. Memang secara etik nggak pas ya kalau kita menjaminkan itu pasti dapat kerja ya. Iya itu aneh sih ya. Di bimbing kita ada program itu karena memang di bimbing kan profesional ya, kita bantunya secara profesional. Kalau di sini kan kita bantunya di lingkup akademik formal gitu. Jadi kita lebih ke
perbantuan, tapi memang tagline tersebut kita operasionalisasi di kehidupan sehari, di kehidupan akademik sehari-hari gitu. Di mana tadi disiapkan dari semester 1 udah bisa magang ya. Betul. Udah bisa masuk ke industri ya, merasakan bagaimana kemudian cara kerja di sana, kemudian skill apa yang dibutuhkan, semuanya dia langsung masuk ke sana ya. Itu memang diarahkan sama Cakrawala langsung. Tempatnya di mana apa, dia bebas milih di mana aja. Mereka kita punya list of hiring partners yang kita punya gitu ya. Nanti mereka lebih ke apply ke hiring partnersnya nerima atau enggak gitu. Jadi kalau emang itu kayak penyaluran kerja biasa, cuma maksudnya mereka udah kita fasilitasi. Dan satu lagi Bang, ini yang paling unik juga di Cakrawala. Jadi kalau di kampus lain mungkin ya, cara belajar itu Bang Dendi dulu ingat ya kalau belajar mungkin 1 semester misalnya Bang Dendi belajar 7 mata kuliah, 6 mata kuliah. Selama satu waktu bersamaan, misalnya kayak dari awal semester sampai akhir semester udah belajarnya 6 mata kuliah itu bareng gitu. Seminggu tuh bisa 7 mata kuliah, 6 mata kuliah lah kita attend gitu. Nah kalau di Cakrawala enggak Bang, jadi kita pakai block system namanya. Gimana tuh? Nah jadi ini udah dipakai juga di kedokteran, udah dipakai juga di di gizi gitu ya, teman-teman di gizi kedokteran. Jadi mereka tuh belajar per phase. Jadi per phase ini gimana cara mereka belajar? Misalnya 2 bulan pertama mereka belajar 2 matkul aja, tapi full tuh matkul itu aja, jadi seminggu tuh itu aja. Lalu 2 bulan berikutnya 2 matkul lagi, 2 bulan itu 2 matkul lagi. Jadi per phase itu means adalah mereka belajar per step by step gitu ya, supaya nanti mereka bisa paham dulu satu konsep, lanjut ke matkul lain kayak gitu. Itu yang paling berbeda lah kalau di konsep belajar, karena kita udah nerapin itu kan di bootcamp juga ya. Bootcamp itu kan konsepnya mereka belajar konsep tertentu, misalnya nih digital marketing, dia belajar introduction-nya dulu, mereka belajar apa sih bedanya paid ads sama organic ads gitu, paid marketing sama organic marketing gitu. Nah kalau di selanjutnya baru mereka bahas yang lebih dalam social media marketing. Nah kalau Cakrawala sama kayak gitu, jadi unik tuh. Nah kalau kita bicara soal dunia kampus kan emang kebanyakan kita akan membahas teori-teori kan, belajar teori. Nah di Cakrawala itu apakah ada gabungan dari praktek, atau prakteknya itu cukup di magang aja, sisanya teori? Oke, kita tetap ada teori karena memang konsepnya universitas S1 juga. Teori kita itu tapi banyaknya kita kasih study case juga sih Bang. Study case. Karena bedanya mungkin lulusan bootcamp dengan lulusan universitas juga itu adalah universitas ini punya eksplorasi yang banyak juga dong tentang teoritikalnya gitu. Dibanding kalau kalian mau cepat dapat kerja aja ya udah ikut bootcamp, kita punya opsinya juga dibimbing kan. Tapi kalau kalian mau waktu kita panjang nih 4 tahun dibanding bootcamp 6 bulan. 6 bulan aja mereka bisa dapat kerja di bootcamp. Kalau di Cakrawala 4 tahun masa eksplorasinya hanya sebatas praktek aja. Nah, kita nggak kayak gitu. Jadi kita tetap ada teori, tapi teori-teori di sini kita usahakan memang semuanya itu industry related juga. Jadi kayak ada study case. Kemarin tuh yang ngajar kita juga banyak Bang dari praktisi. Jadi ada orang venture capital nih ngajar, dia kasih case di venture capitalnya kayak gitu. Orang siapa mungkin kemarin yang hadir itu juga direkturnya perusahaan mana gitu ya. Mereka kasih case yang memang relate gitu, didamiin lah case-nya, pokoknya nggak ketahuan siapanya. Cuma maksudnya mahasiswa tuh dilatih untuk berpikir juga secara teoritis, secara logik, secara research based lah kurang lebih gitu. Jadi sebenarnya itu tidak menghilangkan fungsi universitas lah. Dan tentunya sarjana ya, kalau memang kita bukannya butuh kerja doang atau praktek doang, pasti kita diploma kan gitu. Ya, karena kan jadi isu kan gini ya, ketika orang udah lulus kuliah, masuk dunia kerja, dia kan ketika ditanya waktu itu belajar apa di kampus, hilang semua kan pelajarannya kan. Karena seringkali yang terjadi adalah udah belajar di kampus itu nggak ada kesesuaian dengan apa yang kemudian di industrinya gitu kan semua. Berarti ya di Cakrawala itu mengusahakan supaya pematerinya itu dia bisa relate dengan industri ya. Semua teori kita relate. Jadi bukan misalnya ngajarin product development, apa itu product development? Nah kita skip hal itu ya, udah kita cukup ya, udah kalian kalau mau cari internet deh. Cuma kalau memang ngomongin soal apa itu instead of kita ngomongin apa itu product development, sejarahnya gitu, kita nggak. Kita ngomongin soal gimana mungkin product development ini backgroundnya seperti apa. Misalnya kan di situ ada mungkin Scrum management, mungkin basic-basicnya. Nah kita ajarin tuh teorinya masing-masing kayak gitu. Kemarin kedatangan Ferry Rwandi juga ya? Iya, Ferry Rwandi sempat mampir ke Cakrawala. Menurut kami itu juga usaha kita juga sih untuk ngadirin mungkin orang-orang yang punya impact juga ke anak muda gitu sih Bang. Punya influence ya? Punya influence ke anak muda, benar. Luar biasa. Nah dari kurikulum yang udah dibangun sama Cakrawala sekarang gitu ya, ini kan berarti kurikulum yang udah dirancang dengan expert-expert yang ada ya. Kan
waktu hiring, Alim hiring dosen-dosen kan dia membagi itu dalam dua ini ya, ada yang praktisi, betul, ada yang akademisi gitu ya. Berarti mereka saling tandem-tandeman ya untuk pelajarannya. Mereka dalam menyusun kurikulum kita tandem, kita ada FGD juga Bang. Setiap semester, setiap tahun kita FGD itu fungsinya apa? Kurikulum yang ada kita lempar nih ke industri. Feedbacknya gimana gitu, apakah masih bukan kita nanya relevan atau enggak, mungkin apakah tools ini dipakai, apakah mungkin misalnya di data science nih, study case di e-commerce ini masih dipakai nggak kalau di perusahaan bapak kayak gitu maksudnya itu tetap confidential tapi memang mereka kasih insight lah kurang lebih gitu. Jadi tandeman juga Bang dalam penyusunannya. Karena kan seringkali gini ya, yang jadi isu pendidikan khususnya waktu gua kuliah juga kan. Para praksinya hanya masuk ketika kuliah umum. Nah, ya kan? Dia hanya masuk ketika kita ada jadwal kuliah umum ya. Betul. Baru situ loh dibongkar praktik, ternyata ada kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang kita pelajari, ada yang nggak sesuai. Itu kan atau jadinya kan ada miss di situ kan. Ada miss itu. Sedangkan di Cakrawala itu dia benar-benar setiap materinya itu ada tandeman aplikatif dari praktisinya ya. Betul. Nah kita kalau Bang Denny scroll Instagram Cakrawala, website kami juga itu memang ada namanya guest lecture. Jadi guest lecture itu emang hadirnya rutin. Jadi bukan kayak guest lecture eventual bikin 2 bulan sekali nggak. Kalau kita rutin. Jadi setiap bulan tuh udah pasti ada. Orangnya juga macem-macem, kayak orang Genius, orang Bang apa, lalu juga banyak lah pokoknya beragam yang udah datang ke Cakrawala. Kita juga di Cakrawala nanti kalau Bang Denny sempat mampir kapan-kapan ya. Itu di Cakrawala tuh ada Hall of Fame, Bang. Hall of Fame. Tapi Hall of Fame itu bukan siapa yang datang gitu ya, tapi yang datang ke Cakrawala tuh siapa nih yang udah pernah datang ke sini gitu. Kayak semacam industri mana. Jadi kita pengen nunjukin juga bahwa memang seserius itu kita dalam dalam kasih insight industri ke mahasiswa kita gitu, Bang. Oke, Lim sebagai rektor termuda sekarang umur 27 28? 26 sih, tapi belum hampir 27 lah dikit lagi ya. 26. Oke, under 30 lah ya. Under 30 sebagai seorang rektor. Apa rasanya? Ada sebuah pride kah atau menurut lo ini challenging atau seperti apa? Pasti ya, kalau menurut gue lebih ke challenge ya. Artinya pasti banyak orang yang menyaksikan juga nih Cakrawala kok yang mimpin bocil gitu bisa dibilang ya. Maksudnya nih capable nggak gitu ya. Maksudnya itu juga challenge, pressure tentunya buat gue Bang, karena di usia segini pasti pengalaman gue jauh lah dibandingkan para akademisi lalu juga para rektor-rektor yang ada gitu. Tapi ya memang gue punya tim yang strong juga sekarang di akademik gitu. Jadi kita punya orang akademik mentok lah yang memang dia udah cukup lama di dunia akademisi gitu. Kita gather as a team gitu. Jadi mungkin saya gather insight-nya bapak-bapak ini gitu ya, kita jadikan konsep universitas supaya tidak melanggar, supaya memang ini tetap dalam kodrat akademik ya gitu ya. Lalu tapi kita juga punya dosen-dosen yang ex praktisi, jadi full time di kita sekarang, tapi sebelumnya background-nya luar biasa di industri. Nah itu juga gue tentunya insight di industri gue juga kan gak sebanyak mereka gitu kita gather. Jadi sebenarnya ngomongin soal challenge menurut gue emang pasti ya itu jadi pressure, apalagi soal pengalaman gitu. Tapi kalau ngomongin leadership, ngomongin mungkin gimana gue punya tim atau mungkin punya mimpin sebuah institution gitu ya, mungkin gue udah jawab ini selama 5 tahun gitu. Saya udah jalan ini selama 5 tahun, bahkan di kampus juga gitu. Itu ya 5 tahun tuh setelah lulus dari kampus gitu ya. Maksudnya kayaknya gue bisa menjawab keraguannya dari sana gitu Bang. Pengalaman yang udah cukup banyak gitu dalam memimpin tim gitu kurang lebih gitu. Ada semacam ini nggak head comment gitu? Pasti dong, pasti. Kalau itu sering lah. Mungkin apalagi nih ke depan ya gue rasa pasti banyak sekali head comment yang bakal gue dapet ya. Tapi yang memang kita mau show adalah proof ya. Kita mau show itu adalah di Cakrawala output akhir gitu. Kita punya matrix itu kecapai gitu. Atau kita punya institution itu lebih dikenal gitu. Jadi memang itu akan jadi ini gue sih. Kalau head comment, kalau gue sekarang lebih ke mungkin bisa jadi penyemangat juga sih Bang gitu, biar buat membuktiin itu gitu, karena kita mau akhirnya proving ourselves. Sarjana siap kerja artinya orang-orang ini nggak akan nulis skripsi final exam final thesis final lah exam, ya. Gitu, nggak ada project akhir, cuma kita usahakan memang project akhirnya itu, karena kan belum ya, kita masih angkatan kedua, cuma kita udah siapin konsepnya dari sekarang. Project akhirnya itu memang
related to pekerjaan magang mereka. Jadi kalau di Cakrawala Bang nanti setahun itu mereka full magang di akhir gitu. Jadi itu jadi output project akhirnya mereka juga gitu. Kurang lebih gambaran kita kayak gitu ya. Cuma nanti in the future kalau memang skripsi dibutuhin, kita akan tetap ada skripsi. Misalnya memang itu berguna juga kan untuk untuk mengasah pola pikir mereka, karena skripsi kan lebih ke research ya, ke sana gitu. Karena memang kita lagi-lagi bukannya diploma, kita sarjana gitu. Tapi di berbagai prodi kita udah sepakat kayaknya ada yang project, mungkin skripsi ada juga yang mungkin nanti bentuknya skripsi. Tapi kita tidak wajibkan sih Bang. Jadi kita memang pengennya memang sebenarnya semuanya project gitu sebenarnya. Cuma skripsi itu kan kadang-kadang juga dibutuhin ya untuk penalaran mereka, research based. Kalau memang di jurusan tertentu ada skripsi, bisa aja gitu, kurang lebih gitu gambarannya. Sistem IPK juga sama ya, secara menjadi ukuran juga kan di situ ya. Iya, Cakrawala tetap ada IPK. Ini baru banget keluar nilai. Kita juga lagi mau pelaporan juga ke Dikti kan. Iya, IPK jadi parameter kita juga untuk menilai mungkin student ini cukup ngikutin pelajaran dengan baik atau enggak ya gitu. Tapi bukan ukuran utama sih. Jadi kita salah satu yang supporting kita untuk menilai. Karena kan seringkali jadi bahasan kan IPK udah nggak penting, yang penting portofolio kan. Iya. Jangan-jangan Cakrawala nggak pentingin IPK lagi. Iya, kita nggak jadiin itu nomor 1 atau mungkin nomor 2 gitu. Ya mungkin nomor 3, nomor 4. Cuma IPK itu kadang membuktikan sih Bang, karena kalau orang mungkin nggak pernah ikut kelas, gitu, orang yang juga nggak pernah mungkin ngerjain tugas gitu, itu kan IPK pasti jeblok kan. Nah, kita membuat parameter khusus buat IPK itu ya ini untuk melihat engagement mereka dengan terhadap pendidikan, terhadap materi-materi pelajarannya gitu. Sehingga mungkin dia cukup capable nggak sih nanti kalau penyaluran kerja gitu. Tapi bukan indikator utama Bang. Memang indikator utama. Iya. Oke, Lim, ada terakhir yang mau sampaikan closing statement untuk closing statement ya. Kalau untuk ini untuk apa nih konteks? Apapun, untuk pendidikan di Indonesia, untuk kondisi tenaga kerja saat ini dan sebagainya. Oke, kalau untuk pertama di kondisi tenaga kerja ya kita banyak ngerasain lingkungan gue juga gitu ya, banyak sekali orang-orang yang ingin mendapatkan pekerjaan dan lain-lain gitu ya. Apalagi challenge baru nih Bang, ada AI dan lain-lain gitu. Gue kalau kemarin 1 tahun di US itu omongannya udah kesana semua gitu ya. Udah bukan cuma menggunakan AI tapi develop AI-nya itu sendiri gitu. Maksudnya ini challenge baru nih. Apalagi gen beta ini kan udah baru lahir ya. Maksudnya ada generasi baru. Tandanya generasi baru lahir itu biasanya adalah ada teknologi baru yang lahir gitu. Dan AI itu sudah akan jadi future kita dalam beberapa tahun ke depan gitu. Ya pesannya untuk tenaga kerja di Indonesia, apapun profesi kalian gitu ya, mungkin ada yang udah kerja atau ada yang belum gitu, yang apapun profesi kalian, apapun yang sedang kalian kerjakan, bagi gue memang harus sangat adapt sih dengan perkembangan teknologi, perkembangan ilmu gitu ya. Kalau memang kalau memang kalian rasa bahwa ya belajar itu nggak penting gitu ya, kayak kalian harus sadarin bahwa memang kalau kalian mungkin nggak belajar sekarang, ya 10 tahun ke depan orang-orang udah pada ngerti, orang-orang pada jago, ya kalian belum bisa apa-apa gitu. Itu akhirnya ya terprosok lagi tuh ke jalur-jalur yang nyari kerjanya sulit gitu. Nah untuk pendidikan Indonesia ya Cakrawala mungkin bagi gue lebih ke ini Bang, lebih ke kita mau show perubahan di sistem pendidikan. Jadi gue tuh uniknya adalah, ini report dari marketing ya, bukan dari gue ya. Itu sekarang banyak banget uni atau universitas yang bawa tagline yang mungkin mirip-mirip gitu. Dan yang tadinya bukan itu ya. Jadi kayak univ lama yang tadinya bukan itu bawa tagline yang mirip. Bahkan sampai di website, di sosial media mereka kurang lebih ada imitasi lah dengan yang Cakrawala bawa gitu selama setahun ke belakang. Itu sign yang bagus bagi gue. Maksudnya untuk dunia pendidikan Indonesia, siapapun yang di kampus lain atau siapapun yang pegang gitu ya, pesan gue cuma satu sih, memang ya Cakrawala pengen nunjukin perubahan, Cakrawala pengen show universitas gaya baru lah kurang lebih gitu. Kalau memang ada sign-sign tersebut yang gue rasa bentuknya lebih ke persaingan, gue rasa nggak wise juga ya. Mungkin untuk dunia pendidikan Indonesia, pesan gue ya adapt dengan teknologi, adapt dengan industri yang baru gitu ya, sehingga bisa sama-sama lah mencerdaskan kehidupan bangsa karena sesuai visi negara kita kan kayak gitu. Jadi
Mungkin kalau ada yang mau kolaborasi dengan Cakrawala, since memang gue juga pegang part itu gitu ya, partnership dan lain-lain, universitas lah, lembaga lah, silakan gitu. Jadi we are very welcome untuk mungkin sama-sama ya memajukan kecerdasan bangsa. Kurang lebih gitu Bang Nini. Siap, thank you Tim. Ya, makasih banyak. banyak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next podcast. Bye bye.